Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahua SHMM. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari 2005 sampai dengan 2013. Topik bahasannya adalah hijrah Nabi Muhammad. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatin indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqal azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh insyaallah rahmati Allah Taala, tanpa kita sadari 3 hari lalu berkurang umur kita 1 tahun, meskipun angka umur kita bertambah. Karena 3 hari lalu kita masuk pada tahun 1447 Hijriah. Sehingga dengan begitu maka di dalam akar kata hijrah berasal dari kata hajara yang berarti pindah atau meninggalkan satu tempat. Secara syariah, hijrah adalah perpindahan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi 13 tahun Rasulullah fokus pada akidah, kemudian ada perintah untuk hijrah. Hijrah tidak bermakna lari. Dalam teori perang, Bapak-bapak, ibu-ibu yang purnawirawan tentara paham betul itu. Ketika markas perang sudah tidak kondusif terhadap musuh, maka harus pindah. Kita tahu dalam sejarah Indonesia ketika agresi Belanda, maka kita kenal dengan Bandung Lautan Api. Kolonel Nasution waktu itu Pangdam Siliwangi, ketika diperintahkan oleh Belanda harus mengosongkan Jawa Barat, khususnya Bandung, harus pindah ke Jogja. Maka kemudian Kolonel Nasution waktu itu memerintahkan agar supaya ketika pindah dari Bandung, Bandung itu dibakar. Rumah-rumah, gedung-gedung itu dibakar. Sehingga kita kenal sebagai Bandung Lautan Api. Ketika Belanda masuk, maka tidak menemukan orang dan tidak menemukan fasilitas gedung dan seterusnya. Jadi hijrah tidak berarti lari, tapi dalam strategi perang bagaimana melanjutkan peperangan. Dalam sejarah Rasulullah bahwa sebelum hijrah ke Madinah atas perintah Allah, maka untuk menyelamatkan akidah para sahabat, Rasulullah perintahkan sebagian mereka yang mau menyelamatkan akidah itu hijrah ke Abyssinia. Abyssinia adalah satu negeri di Afrika. Kenapa Rasulullah minta mereka untuk menyelamatkan diri dari ancaman orang-orang Quraisy kafir ke Abyssinia? Karena Abyssinia itu beragama Nasrani. Sehingga di sini ada hubungan spiritual ketauhidan
Meskipun nanti kita lihat dalam sejarah bahwa terjadi perbedaan-perbedaan tauhidiyah yang kita kenal misalnya dengan Trinitas, kemudian perbedaan-perbedaan tentang syariah di antara Islam dan agama-agama langit yang lain, baik Yahudi maupun Nasrani. Kita tahu bahwa ibadah haji itu bukan ibadah yang baru dalam Islam, tapi ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab terhadap Ka'bah. Sebab Ka'bah itu adalah dalam Al-Quran disebut Makkah itu adalah bangunan ibadah pertama di dunia yang diciptakan oleh Allah melalui Nabi Adam alaihissalam. Kemudian banjir rusak, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail yang masih bayi terus kemudian meningkat remaja, diperintahkan Allah untuk menyempurnakan Ka'bah itu, dinaikkan. Sehingga kalau kita lihat tingginya Ka'bah itu, maka kita bisa asosiasi bagaimana tingginya di Ibrahim itu, karena tidak pakai tangga. Bukti tidak pakai tangga ada makam Ibrahim di depan Hajar Aswad itu. Makam Ibrahim ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim untuk memasang seperti itu. Tapi sebelum datang perintah hijrah, maka kemudian orang-orang dari Madinah, Yathrib waktu itu datang musim haji, kemudian melakukan haji menurut orang-orang Quraisy waktu itu, menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu. Maka kemudian 12 orang dari Yathrib itu bertemu dengan Nabi, yang kita kenal dengan Bai'atul Aqabah 1 di tempat namanya yang sekarang kita kenal dengan Mina. 12 orang itu kemudian bersyahadat kepada Nabi, mengakui Nabi sebagai Rasul dan berjanji setia. Pertama, mereka tidak boleh mensyarikatkan Allah. Yang kedua, mereka tidak boleh berzina. Yang ketiga, mereka tidak boleh berjudi. Keempat, mereka tidak boleh maksiat, dan seterusnya bla 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 maksiat seperti dalam ketentuan dalam Al-Quran. Itu Bai'ah Aqabah pertama, perjanjian. Dan mereka berjanji akan melindungi Rasulullah seperti mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Tahun berikutnya datang 75 orang. 75 orang itu 73 laki-laki dan 2 perempuan. Melakukan Bai'ah Aqabah yang kedua, dan juga dengan perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam sejarah bahwa kalau Rasulullah nanti hijrah ke Madinah atau Yathrib, mereka akan siap melindungi Rasulullah seperti melindungi diri dan keluarga sendiri. Maka ketika datang perintah hijrah dalam surah At-Taubah ayat 20 tadi yang saya bacakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang berhijrah, wajahadu, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, haddamu darajati indallah, derajatnya lebih tinggi beberapa di sisi Allah daripada orang biasa. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemenangan. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta mereka, bi amwalihim wa anfusihim, dengan nyawa mereka, maka mereka itu akan mendapat kemenangan. Mari kita buktikan tentang ayat ini bahwa orang yang berjihad, berhijrah karena Allah dengan harta dan dirinya, mereka memperoleh kemenangan. Tolong angkat tangan bapak-bapak orang asli Depok. Tolong angkat tangan. Ada orang asli Depok? Tidak ada. Tidak ada. Ini fakta. Kalau kita kenal dengan ilmu sensus,
atau ilmu penelitian, ini fakta. Tidak ada orang asli Depok di sini. Orang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana-mana. Persoalannya adalah bahwa pindah dari kampung dari mana ke sini, apakah dalam konteks amanu atau dalam konteks non amanu. Ketika kasus Tanjung Priuk, bapak-bapak ibu-ibu yang masih ingat, tahun 84, kemudian terjadi pembunuhan sekian ratus orang oleh Benny Burdani di Tanjung Priuk, dan saya tidak ikut pertemuan di Tanjung Priuk, tapi karena saya aktivis sehingga kemudian operasi intelijen Benny Burdani bahwa harus juga ditangkap, maka saya diperintahkan oleh almarhum Pak Nasir untuk hijrah ke Malaysia. Sebelumnya sudah ada Ustadz Abdullah Sungka dan Ustadz Abdullah Basir yang duluan situ. Kemudian ketika ketemu, beliau bilang ahlan wa sahlan, sudah berhijrah, maka kemudian sudah itu harus jihad. Jihadnya kemana? Ke Afghanistan, ke Peshawar. Saya sudah dengar sebelumnya bahwa ada problem di antara mereka dan masyarakat. Terus saya bilang, Ustaz, ayat itu kan dimulai dengan amanu, alladzina amanu. Saya khawatir kita ke sini bukan hijrah, tapi takut ditangkap. Ini beda kan? Nah, beda. Takut ditangkap. Bukan karena Allah. Oleh karena itu maka bapak-bapak ibu-ibu, tidak apa-apa sudah puluhan tahun niatnya bukan karena amanu tapi karena mencari kerja apa, tapi diubah. Ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya sholat selalu tidak khusyuk, ingat sana, ingat sini, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba Anda bayangkan seorang bayi yang sudah merangkak kemudian jadi umur setahun jalan tertati-tati mendekati ibunya, dia jalan jatuh, dia jalan jatuh. Bagaimana sikap ibunya itu? Ibunya itu kemudian malah lari ke situ merangkulnya. Begitulah ilustrasi. Ketika seseorang hamba datang kepadanya, dalam hadis disebutkan kalau merayap Allah berjalan, kalau berjalan Allah lari mendekati. Jadi oleh karena itu maka kita sholat pikiran kanan ke kiri, tapi selalu berusaha untuk khusyuk. Seperti itu. Dalam konteks itu ketika kita hijrah ke sini hanya konteksnya cari harta, cari dunia apa, kita ubah, tidak apa dalam perjalanan karena Allah. Bi amwalihim, dengan hartamu, dengan harta baru jiwa. Nah, sehingga setelah kembali para sahabat dari Abyssinia, datang perintah Allah hijrah, para sahabat mulai hijrah. Terakhir baru Abu Bakar dengan Rasulullah. Mari kita lihat bagaimana strategi Nabi. Dalam sejarah kita lihat bahwa dari Mekah ke Yathrib itu jalan begini. Malam hari ketika Rasulullah dengan Abu Bakar berangkat, beliau jalan begini. Jadi Nabi itu Nabi, bisa saja jalan siang hari atau, tapi tidak. Nabi mewariskan kepada umatnya bahwa perang itu siasah, perang itu siasah. Maka kemudian Nabi jalan begini, mutar, untuk mengelabui, karena orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy sudah berapat sebelumnya pertemuan bahwa memutuskan membunuh Muhammad. Lantas bagaimana cara? Karena Nabi ini keturunan yang pamannya itu, kakeknya itu adalah pemimpin bangsa Arab, penguasa Ka'bah, Abu Thalib, Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Sehingga untuk menghadapi keluarga Abdul Muthalib,
dan Abu Talib, maka ditunjuk setiap perwakilan dari suku-suku, suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar. Sehingga dengan begitu maka keluarga Abdul Muthalib tidak bisa. Nah karena itu maka kemudian Nabi tentu saja mendapat ilham, berita dari Allah bahwa ada pertemuan itu. Maka kemudian malam hari dengan Abu Bakar, kemudian Ali disuruh tidur di atas tempat tidur Nabi. Bapak Ibu sekalian, Ali itu masih kanak-kanak, katakanlah usia SD. Tapi Ali berani. Kenapa? Karena Ali adalah orang kedua yang masuk Islam. Pertama istri Nabi Khadijah, baru yang kedua Ali yang masih anak-anak, di samping sepupu. Nah sehingga dengan begitu maka para tokoh-tokoh Quraisy itu melihat ada orang yang tidur di atas tempat tidur Nabi, mereka kira itu Nabi, padahal itu Ali. Sehingga ketika Nabi keluar, Abu Bakar bertemu di luar. Dalam kisah Nabi buang pasir begitu kepada orang-orang yang ada di situ itu, sehingga mereka tidak lihat Nabi. Baru kemudian mereka masuk, Nabi sudah berangkat, ternyata dibuka itu Ali bin Abi Thalib. Maka tokoh Quraisy, pimpinan Quraisy itu buat semacam taruhan, siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati sekian puluh ekor unta. Maka berkejarlah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah itu di Gua Tsur dengan Abu Bakar istirahat di situ. Kalau di kampung ada pencuri, kemudian teriak, pencuri, 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 orang lari kejar terus. Pencuri itu kemudian dia sembunyi di sebelah dekat situ, di belakang rumah apa segala macam. Jadi itu strategi dalam peperangan. Tapi bagaimana Allah menunjukkan tentang perlindungan dia kepada Rasulnya? Para pengejar Nabi itu kan lihat ada gua di situ. Datang. Abu Bakar itu sudah takut bahwa ini kalau datang dia lihat begini saja ada. Bapak-bapak yang pernah ke Mekah, datang ke Gua Hira, bagaimana kecilnya itu Gua Hira. Lantas diceritakan Al-Quran, Rasulullah mengatakan tidak usah takut, kita bukan hanya berdua, kita bertiga. Kata Bakar, kita berdua ya Rasulullah, Allah bersama kita. Karena ketika mereka sudah sampai ke situ, Allah ciptakan burung laba-laba membuat sarang di depan itu, sehingga otomatis mereka pikir tentu tidak ada orang yang masuk karena ada sarang laba-laba tutup seperti itu. Jadi oleh karena itu persoalan hijrah itu mengajarkan kepada kita bahwa perang itu siasat. Bagaimana ada langkah-langkah yang disebut dengan tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 dan seterusnya, sampai kemudian di Kubah. Di Kubah Rasulullah nginap beberapa hari, dan yang lakukan Nabi adalah membangun masjid. Masjid Kubah. Bapak ibu yang umroh atau haji selalu dibawa ke situ. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa proyek pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun masjid. Jadi bapak jadi lurah, jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, gubernur, menteri, presiden harus sebagai seorang muslim terpatri dalam pemikiran yang diaplikasikan dalam program kerja adalah bangunan pertama yang harus dibangun adalah masjid. Bukan infrastruktur yang lain, masjid. Kita lihat kalau di bandara mana saja, termasuk Soekarno Hatta kemarin, di mana musolanya? Di bawah tangga, terus kemudian seupil begitu.
seperti itu. Karena arsiteknya itu bukan orang yang memahami Islam. Bukan yang memahami Islam. Sehingga bukan prioritas. Hanya ketika para dai protes macam-macam, maka ada masjid, tapi kira-kira hampir berapa ratus meter di bandara itu kan ada masjid, jauh daripada seperti itu. Hal itu kemudian dibuktikan ketika sampai di Yathrib, maka yang pertama dalam Rasul adalah membangun masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Kalau kita nonton film dulu hitam putih, bagaimana Rasulullah datang kemudian disambut dengan lagu-lagu nasyid tentang beliau. Pada waktu kesempatan yang terbatas ini, saya akan menjelaskan fungsi masjid Rasulullah. Pertama, tempat sholat. Yang kedua, masjid adalah sekolah. Karena Rasulullah habis sholat kemudian beri tausiah. Jadi masjid itu sekolah. Masjid itu juga kantor Rasulullah. Karena ada urusan-urusan apa dari rakyat masyarakat, apa percocokan suami istri atau apa saja, Nabi terima mereka di masjid. Sampai-sampai kemudian di sekitar Masjid Nabawi itu dibangun, kalau kita sekarang, puskesmas. Jadi kalau yang luka-luka waktu perang diobati situ. Kemudian pekarangan masjid ada latihan perang, anak-anak muda naik kuda, kemudian memanah, kemudian panco, gulat. Nabi itu jago gulat. Nabi mengalahkan beberapa sahabat gulat. Nah, jadi itu pusat peradaban. Masjid dalam Islam pusat peradaban, pusat kegiatan. Mungkin semua masjid sudah melakukan itu, tapi ada yang tidak dilakukan. Saya sudah keliling beberapa negara. Itu habis waktu sholat masjid dikunci, apalagi malam hari. Kenapa masjid dikunci? Karena takut ininya dicuri apa segala macam. Padahal masjid Nabi itu adalah penginapan bagi musafir, tempat penginapan musafir. Oleh karena itu maka saya sering menyampaikan kepada para politisi, organisasi, kalau mau kongres, mau muktamar, rapat di masjid. Di samping masjid dibuat berapa tingkat apa segala macam. Sehingga begitu kalau mau salat sudah di situ, turun ke bawah lantai 1 atau lantai 2. Kemudian masjid akan mempengaruhi hati, pemikiran dalam keputusan yang diambil, apakah muktamar, apakah kongres, apakah rapat, semangat masjid. Sehingga tidak ada putusan muktamar, kongres yang bertentangan dengan Islam, karena di masjid, suasana masjid. Setelah masjid baru Nabi melakukan kegiatan yang lain yang kita kenal dalam sejarah disebut dengan Piagam Madinah. Jadi Yathrib diganti dengan Madinah, maka disebut Madinatul Munawwarah. Madinah artinya kota, menggantikan Yathrib. Munawwarah artinya bercahaya. Jadi Nabi datang membawa cahaya bagi masyarakat di Yathrib. Sehingga Nabi datang ke Madinah itu bukan saja sebagai Nabi atau Rasul, tapi sebagai kepala negara. Bukti bahwa Nabi sebagai kepala negara, orang Yahudi dan Nasrani datang kepada beliau, melaporkan, mengeluh dan seterusnya. Jadi Nabi bukan hanya sebagai Nabi, tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dan juga sebagai panglima perang. Selama 9 tahun, karena perang Badar itu tahun kedua Hijriah, itu lebih 40 kali Nabi memimpin perang. Dan setiap 6 bulan itu ada perang.
Sebagian beliau kendalikan dari Madinah, sebagian mereka beliau terjun langsung sebagai panglima perang. Oleh karena itu maka sering saya katakan di mana-mana bahwa kalau ada khotib penceramah dilarang bicara politik, ekonomi, hukum, pendidikan di masjid, insya Allah itu komunis. Karena itulah strategi komunis dimulai dari Snokhorohoronya, seorang sosiolog yang belajar di Mekah sekian tahun, kemudian kembali ke Indonesia menyampaikan kepada penjajah Belanda, kalau orang Islam melakukan kegiatan ibu dia bebaskan, apakah sholat, apakah haji, apakah puasa. Tapi ketika umat Islam bicara tentang politik, hukum, ekonomi, cegah bila perlu dengan invasi militer. Itu ada Snokhorohoronya dan dilanjutkan oleh komunis gaya baru yang sekarang orang bilang, mana ada Pak Bula PKI komunis? Ya wadahnya secara resmi tidak ada, tapi program kegiatannya itu adalah komunis. 3-5 menit terakhir supaya ada diskusi. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Untuk kita memfungsikan hijrah itu sebagai strategi perubahan perilaku. Madinatul Munawwarah yang hanya dalam waktu 10 tahun di Madinah, Jazirah Arab itu seluruhnya masuk Islam. Kemudian ketika Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, seluruh 2/3 dunia itu masuk Islam. Yang pertama saya sudah pernah kemukakan di sini, saya akan ulangi, pendekatan spiral. Spiral itu Bu, Pak, begini, mutar, bulat, dari kecil sampai besar. Apa yang harus kita lakukan dalam hijrah ini? Pertama, kalau kita sholat hanya karena merasa itu kewajiban, maka ubah. Sekarang ini masuk Muharram 1447 Hijriah. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi sholat itu adalah kebutuhan. Salat kewajiban, sibuk apa segala macam, waduh, sudah mau jam 3, tinggal lagi 5 menit masuk waktu asar, baru zuhur. Itu karena kewajiban. Tapi kalau salat sebagai kebutuhan, bapak bunuh anaknya, anak bunuh ibunya, istri bunuh suaminya, karena harus makan, minum, dan seterusnya. Kebutuhan. Jadi yang biasa sholatnya Senin Kamis, artinya itu, maka hijrah pertama, lingkaran pertama adalah jangan tinggalkan waktu sholat 5 waktu. Lingkaran kedua mulai dengan sholat pada awal waktu. Kalau tadinya lewat setengah jam, 1 jam, 2 jam, atau saat terakhir, lingkaran kedua mulailah sholat awal waktu. Ini menunjukkan tentang syahadat. Dulu saya pernah katakan bahwa asyhadu an la ilah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Jadi syahadat pertama kita menyangkal Tuhan. Karena Tuhan itu bisa jabatan, kursi, istri, suami, anak, pangkat, staf sosial. Tandanya ketika azan berhenti seluruh kegiatan dimanapun. Berarti kita mentuhankan Allah, kemudian tidak mentuhankan jabatan, pekerjaan, seterusnya. Jadi awal waktu. Itu lingkaran kedua. Lingkaran ketiga, mulai sholat berjamaah. Di mana saja, di kantor, di mushola, di masjid. Ada perubahan setelah 212 yang saya perhatikan itu, kalau dari Jakarta, kemudian waktu masuk maghrib, saya singgah di pompa bensin atau apa, itu penuh orang. Berbeda dengan dulu, yang naik motor apa segala macam, sampai bersap-sap, bergiliran-giliran.
berkali-kali, karena musola di pompa bensin kan kecil saja, cuma 2 saf. Satu saf itu cuma 5 orang atau 3 orang. Nah, itu ada semangat baru setelah 212, ada kesadaran berjamaah di mana saja, kapan saja. Kemudian ketika di rumah usahakan berjamaah di masjid atau musola. Ini sering disebutkan oleh para dai, para ustadz, hadisnya populer dan saya sudah sering membawakan di sini, bahwa dari 3 imam mazhab hanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat di masjid atau musola itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang 1 derajat di bawah wajib. 3 imam mengatakan wajib. Laki-laki wajib, kalau perempuan tidak wajib sholat di masjid atau musola kecuali ada pengajian atau majelis taklim seperti itu. Tapi laki-laki wajib. Dasarnya 3 imam, karena kata Rasulullah, jika aku tidak kasihan kepada ibu-ibu di Madinah itu, aku perintahkan bakar rumah-rumah itu agar semua laki-lakinya yang datang ke masjid. Itu dasar yang digunakan oleh 3 mazhab mengatakan laki-laki wajib sholat di masjid atau di musola. Kalau sudah itu, maka lingkaran berikutnya adalah mulai sholat sunat rawatib. Jangan tinggalkan sholat sunat rawatib, kecuali mufasir, kecuali musafir. Musafir tidak wajib melaksanakan sholat sunat rawatib kecuali sholat subuh. Sholat subuh sunat rawatib tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Dalam keadaan peperangan ketika dikejar oleh musuh semacam sampai sudah hampir jam 6. Tapi Nabi ketika sudah aman perintahkan azan, sholat sunat, baru kemudian sholat. Jadi satu-satunya sholat sunat rawatib yang tidak boleh ditinggalkan adalah subuh. Kalau zuhur, asar tidak ada, maghrib ada, isya ada, itu kalau musafir tidak perlu dilaksanakan. Tapi kalau subuh, musafir harus tetap melaksanakan sunat rawatib. Kemudian sunat malam. Tadinya Allah wajibkan kepada Rasulullah tahajud, tapi betapa dahsyatnya itu maka Allah ringankan sehingga menjadi sunnah muakkad bagi para nabi. Pertama kali selalu saya katakan dimulai dengan 2 rakaat saja dulu, tidak apa. Kemudian 1 rakaat atau 3 rakaat witir. Nanti kalau sudah biasa 8 rakaat, kemudian 3 rakaat itu. Awal-awal mungkin cuma surat-surat pendek. Kalau sudah merasakan nikmatnya salat malam, maka coba untuk meniru Nabi. Tapi saya percaya kita tidak bisa meniru Nabi, karena Nabi itu tahajudnya itu selesai 1 Quran. Selesai 1 Quran 30 juz, 8 rakaat seperti itu, sampai kakinya bengkak-bengkak, kaki beliau bengkak-bengkak dan seterusnya. Sehingga Isa mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah dijam masuk surga, kenapa salat sampai ke bengkak-bengkak? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh bersyukur? Jadi salat Nabi itu karena bersyukur kepada Allah, meskipun beliau sudah dijamin masuk surga. Kemudian lingkaran berikutnya, cobalah saum Senin Kamis. Kalau sudah biasa Senin Kamis, kemudian 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dan yang terakhir adalah saum Nabidah. Sebagai lingkaran penutup, semuanya itu harus Quran. Maka cobalah Anda bergaul dengan Quran, cintailah Quran, syukur-syukur habis sholat 5 waktu, 1 ain atau 1 halaman. Sampai kemudian baca terjemahannya, kemudian baca tafsir dan seterusnya. Maka kata Allah, jika seorang hamba menyerahkan urusan kepada Allah, Allah akan menyelesaikan persoalan seperti itu. Jadi saya kira itu Pak, sudah pukul 6, sebentar lagi masuk Pak. Jadi saya kira cukup ya Pak. Ya, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.